Halo, selamat hari Minggu, The Chosen Generation. Hari ini tanggal 12 Desember tahun 2021, kita akan mengikuti kembali ibadah online dari The Chosen Generation, baik melalui Zoom maupun lewat live di Facebook. Sekarang ini, tanggal ini adalah minggu ketiga, dalam istilah gereja klasik dibilang minggu Advent ketiga sebelum Natal. Jadi ini tanggal 12 Desember adalah minggu Advent yang ketiga atau minggu penantian yang ketiga sebelum hari raya Natal yang diperingati tanggal 25 Desember nanti. Ibadah sore hari ini akan dipimpin atau kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Ricky Kurniawan dari Makassar. Beliau adalah co-founder dari The Chosen Generation Ministry Jakarta. Namun sebelumnya, saya minta dengan penuh kasih, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita sama-sama mendengarkan puji-pujian atau recording worship yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saudara Jeremia. Mari kita sama-sama mendengarkan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, tuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar ku menyenangkan-Mu Tuhan, selamanya kami sembah Engkau, kami sembah Raja, Tuhan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyembahmu Tuhan, kami hormat kemuliaan, kami berikan pujian hanya bagimu Yesus, Tuhan kami, Bapa kami, Raja kami. Selamanya Engkau yang termulia, Anak Domba Allah yang duduk di atas tahta. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit, kasih setia-Mu mengatasi bumi. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya, mari bermasmurlah bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian dan sembah, sebab Dia Allah yang layak terima mazmur. Haleluya, haleluya Tuhan, sebab Kau Allah yang begitu besar, begitu dahsyat. Menyenangkan-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Semua yang ada pada kami berikan kepada-Mu. Bukan yang terbaik, tapi yang kami punya, yang kami berikan kepada Raja segala raja sebagai korban syukur hidup kami. Dengan sangkakala kami memuji-Mu Tuhan, dengan tari-tarian kami memuji-Mu, dengan mazmur kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. I love You Lord, I love You Jesus. How I love You Lord, I love You Lord, all of my heart.
How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. We love you, Jesus. It's all of my heart, it's all of my soul. I love you, Lord, forever. I love you, Lord. Kekasih hati kami, begitu indah Tuhan, begitu indah Tuhan bersamamu. We love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly up. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow
Ya, demikian tadi penyembahan dari Saudara Jeremia yang sudah direcord sebelumnya. Saya berharap kita semua menikmati penyembahan yang dipersembahkan dengan begitu indah oleh Saudara Jeremia tadi. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Ricky Kurniawan dari Makassar, perlu saya sampaikan bahwa ibadah ini selain di live Facebook, nanti setelah selesai ibadah akan diupload di YouTube The Chosen Generation. Jadi kita bisa menonton secara ulangannya lewat YouTube juga. Baik, saya persilakan Pastor Ricky untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Pastor Ricky. Oke, shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Chosen Generation ini. Saya percaya bahwa setiap ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang percaya. Namun sebelumnya, untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan, mari saya rindu kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian isi firman. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan, agar setiap apa yang hamba perkatakan tidak hamba kurang-kurangi atau hamba tambah-tambahkan, Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa. Dan saat ini Tuhan, berikan kami Tuhan telinga untuk sebagai murid, untuk mendengarkan Tuhan sebagian isi firman-Mu ini, Tuhan. Berkati kami semuanya, baik di dalam live streaming ini Tuhan, maupun nanti pada saat perekaman Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga Tuhan, untuk jaringan-jaringan Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan 12, berarti bulan penghujung di mana akan kita mengakhiri tahun 2021 ini. Dan saya percaya bahwa sepanjang 2021 ini banyak hal yang kita alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti akan ada kesaksian-kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita sepanjang 2021 ini. Dan hari ini izinkan saya dan kita sama-sama belajar yang saya beri judul sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu the goodness of God, yaitu kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk tampilan slide saya. Di situ sudah dikatakan bahwa the goodness of God berarti kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan itu bukan hanya pada saat kita mendengarkan hari ini saja, bukan 1 minggu yang lalu saja, tapi sepanjang kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa ada kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang sama pun yang saya akan ambil contoh di dalam tema saya ini tentang Daud. Kenapa seorang Daud? Karena bagi saya Daud adalah tokoh di mana yang betul-betul menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Nah, namun sebelum itu, kalau misalnya kita mau membacanya di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 1-23 pasti terlalu panjang. Jadi izinkan saya untuk mencoba untuk sepotong saja, dan saya berharap bukan hanya di sini saja kita belajar firman Tuhan, tapi setelah ini juga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, mungkin setiap hari, karena di dalam firman dikatakan bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Nah, inilah yang juga dikatakan seperti dalam Raja Daud. Kenapa dia bisa menikmati kebaikan Tuhan? Nah, sama-sama nanti kita akan belajar, ada 3 hal ternyata yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud ini. Belum Kak? Belum. Masih. Yang sebelumnya. Nah, di sini
Kalau kita melihat kembali di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23, saya kesimpulannya saja. Di sini pada waktu itu Daud sedang mengalami di mana ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Kenapa? Karena yang dia alami itu adalah hal yang di luar dugaannya. Dia harus bersembunyi di gua adulam dan lain sebagainya. Tapi satu hal, dia tetap melihat kebaikan Tuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 3 hal yang merupakan iluminasi dari cerita Daud ini. Kalau kita mau membaca semuanya itu, ya pasti nggak akan selesai, gitu kan. Nah, yang pertama itu tentang perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat 5, 7, dan 8 mungkin bisa ditampilkan. Ini sudah bisa dilihat layarnya? Belum ada. Saya minta maaf sebelumnya, saya berada di saat ini di tempat di mana saya habis pelayanan, jadi belum tiba di rumah, jadi ada di tempat inilah gitu. Saya lagi sedang menginjili salah satu teman saya gitu. Dan ini saya berada di rumahnya. Ini tampilannya sudah ada? Belum ada? Oh, oke. Ini di kontrol saya yang ada di laptop tadi, handphone saya sudah tampil. Oke, kalau gitu saya buka saja Iya. saja. Oke, pastor mungkin koneksinya agak kurang ini. Saya akan membacanya di ayat yang keempat, 5 sampai 7. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Jadi ya saja. Gimana? Aman? Ya, ini di Facebook udah tampil, Pastor. Oke. Nah. Ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan melepaskan, menyelamatkan, bahkan meluputkan. Nah, saya menulis di sini bahwa perlu kita mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu tentang kesulitan, masalah yang kita alami, sesungguhnya itu merupakan seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk melepaskan, bahkan meluputkan. Karena itu merupakan skenario dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja sendiri mengizinkan segala sesuatu, terkadang yang kita alami itu sepertinya gini, seperti Daud. Dia ekspektasinya, misalnya kalau orang bekerja, saya ingin memiliki satu jabatan yang tinggi, gitu. Tapi yang terjadi, kalau orang baru masuk kerja, pasti awalnya yang dibawa dulu, nggak mungkin dia akan langsung ke posisi direktur atau apa gitu. Pasti akan ada tahap-tahapnya supaya apa? Supaya itu dia bisa melihat setiap pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena masalah yang dialami oleh staff dengan masalah yang dialami oleh sebagai direktur itu jauh berbeda. Kalau misalkan kita yang berada di posisi staff, terus kita mau langsung ke direktur, ketika kita menghadapi masalah yang ada di direktur itu, pasti kita akan bingung, kewalahan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Makanya itulah harus ada tahap demi tahap. Nah, begitupun juga di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, percayalah, itu ada perlindungan Tuhan. Saya sangat suka dengan satu lagu begini. Tuhan selalu menolongku
selalu menjagaku. Dikatakan selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Berarti apa? Segala sesuatunya Tuhan selalu menolong kita. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai anak-anak, pasti Dia akan memberikan perlindungan. Makanya di dalam Mazmur 34 ini, perikopnya itu sangat jelas tentang perlindungan Tuhan. Nah, contoh yang lain, saya nggak tuliskan di sini, tapi saya tiba-tiba teringat dengan bangsa Israel. Sekalipun dikatakan bangsa Israel itu seringkali bersungut-sungut, seringkali bahkan dia membuat patung lembu emas. Tapi apa? Tuhan tetap membela. Kenapa? Karena bangsa ini adalah sekalipun dia adalah bangsa yang kecil, tetapi bangsa yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani. Berarti kepunyaan daripada Tuhan. Nah, segala sesuatu yang ada daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan. Nah, bangsa Israel, dia diluputkan dari namanya terik matahari. Dari dinginnya malam. Dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau bangsa Israel masih bersungut-sungut dan Tuhan tetap memberikan perlindungan, pernah nggak kita bayangkan dalam kehidupan kita? Kita ini seringkali bersungut-sungut. Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya mau makan ini besoknya. Hari ini, padahal di dalam firman sudah jelas. Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Kesusahan esok, ada hari esok. Tapi seringkali kita lebih fokus kepada apa yang kita alami saat ini. Ketika tidak ada berkat yang ada di depan kita, kita kadang-kala bingung, cemas, bimbang, dan ragu. Nah, saya mau kasih sedikit masukan. Jadi gini, kenapa yang sering terjadi itu dalam kehidupan kita itu di luar ekspektasinya kita? Karena gini, kita ini memiliki dua otak, kiri dan kanan. Nah, otak kiri ini selalu memikirkan tentang apa? Kecemasan, keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan ini, otak kanan kita ini seharusnya ada apa? Kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Tapi yang seringkali terjadi apa? Karena ini semakin besarnya, jadi ini akan turun, gitu. Jadi artinya apa? Ini nggak seimbang. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa ekspektasinya kita kadang-kadang, Tuhan, bukankah saya sudah berdoa, sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi kenapa Engkau belum jawab? Nah, di sini saya mau katakan bahwa di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan bahwa segala sesuatunya indah pada waktu. Ia membuat indah pada waktu. Artinya apa? Ada waktu di mana Tuhan akan memberikan kita. Nah, sedikit bocoran. Mungkin tahun 2022 yang saya dapatkan ini, saya masih rembuk bersama tim dan juga bersama Kak Frahmi tentang di mana tahun 2022 ini saya menuliskan bahwa tahun penyertaan Tuhan yang saya dapatkan. Tapi saya nggak tahu, karena sekalipun saya sebagai co-founder di dalam ibadah ini, tapi saya memberikan hak juga kepada Kak Frahmi, kepada tim-tim yang lainnya, supaya apa? Supaya kita sama-sama ada kesatuan. Nah, kalau ada kesatuan, berarti kekuatannya lebih besar. Nah, mungkin itu yang saya mau bahas tentang perlindungan Tuhan. Poin yang kedua sekarang, kita akan langsung saja, cepat saja. Bisa agak besar sedikit. Yang ini poin yang kedua. Iya, poin yang kedua. Sorry. Poin yang kedua tentang penyediaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Mungkin Kak Fahmi mungkin langsung saja bisa bantu membacakan saya. Ya, Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Bentar ya, sebentar. Soalnya saya nggak bisa buka di laptop. Harus buka di
Oke, Mazmur 34. Sebentar, maaf. 34 ayat 10 sampai 11. Oke. Mazmur 34 ayat 10. Sampai 11. Ya, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Itu. Amin. Ya. Dikatakan bahwa di situ tetap ada penyediaan Tuhan. Saya ini langsung saja mengambil kesimpulannya. Di sini tentang berarti bukan hanya saja ada perlindungan Tuhan, tapi ada penyediaan Tuhan. Gitu. Amin. Nah, tahun 2021 ini banyak orang mengatakan bahwa tahun di mana ekonomi semakin hancur-hancuran, kacau balau, bahkan dikatakan bahwa COVID-19 di bulan 7 yang lalu itu sangat di mana betul-betul banyak merenggut nyawa lagi dan sebagainya, apalagi saat ini ada namanya COVID yang baru, Omikron apa lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa untuk menyongsong di tahun 2022 nanti ke depan, anak-anak Tuhan akan tetap diberikan penyediaan. Kenapa? Karena itu adalah dampaknya adalah tentang iman. Nah, banyak orang mengatakan bahwa tahun 2022 itu akan terjadi kenaikan harga di mana-mana. Apa istilahnya lagi itu kalau resesi atau apa gitu kan terjadi, hal-hal yang menakutkan gitu. Nah, tapi yang saya mau katakan di sini adalah penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan apa? Penyediaan Tuhan itu kita tanpa seringkali kita tidak sadari bahwa penyediaan Tuhan itu merupakan juga adalah itu nafas kehidupan. Nah, saya ingin coba bertanya kepada teman-teman, mungkin bisa menuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Nah, ini saya mau bukakan kalian punya otak bagaimana gitu. Kalau misalkan Tuhan hitung-hitungan dengan kita, nafas yang Tuhan berikan kepada kita, usia saya saat ini adalah 30 tahun. Berarti selama 30 tahun itu, kalau kita mau berhitung-hitungan dengan Tuhan, berapa banyak, berapa triliun yang harus kita bayar kepada Tuhan untuk menikmati namanya nafas kehidupan. Ngerti ya? Kalau mohon tulis di kolom komentarnya, atau mungkin ada yang dari ucapan saya ini ada yang salah, saya minta maaf atau gimana, silakan tulis saja di komentar, karena kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar sama-sama. Saya juga masih belajar gitu, dan sampai kapanpun saya akan juga belajar firman Tuhan. Jadi itu yang seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang gitu, katanya Tuhan itu maha segala-galanya. Kok saya ditelantarkan sebagai orang miskin, dinasibkan sebagai orang miskin dan sebagainya. Nah, di sini kadang-kala kita lupa. Karena kenapa? Karena otak kiri kita seringkali bermain. Padahal kalau kita mengambil di otak kanan kita, kenapa kita menjadi miskin? Kenapa kita ditakdirkan menjadi miskin? Kita harus cari dulu benang merahnya. Terutama apa? Apakah kita rajin atau malas bekerja? Kalau orang rajin bekerja, pasti akan diberkati. Nah, masalahnya kalau orang malas, terus hanya tahu berdoa kepada Tuhan, saya percaya pasti Tuhan membukakan jalan, tapi hanya duduk diam-diam di rumah, tidak berbuat apa-apa. Apa berkat itu turun dari langit saja? Enggak kan? Nah, ini yang seringkali yang terjadi. Katakan bahwa Tuhan katanya dia akan sediakan bagi kita. Kita akan memberikan begini, kita akan diberkati, kita akan begini dan begini. Stop. Yang perlu kita lakukan adalah di tahun 2022, sekalipun resesi terjadi, saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang belum memiliki pekerjaan pun,
ketika engkau datang di hadapan Tuhan di tahun 2022, Tuhan akan membukakan jalan dan Tuhan akan memberikan kamu pekerjaan. Imani itu. Jangan hanya tunggu diam berdoa saja, Tuhan, saya mau pekerjaan Tuhan, tapi nggak cari-cari, itu salah juga. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah berharap, labora, bekerja dan berdoa. Berarti apa? Berarti ini ada sinerginya, berarti ada kesetaraan yang harus kita lakukan. Gitu. Jangan cuma tahu berdoa, tanpa kita harus bekerja. Biar siapapun pasti akan miskin. Saya minta maaf dengan kata miskin ini. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana jadi kata, saya ke gereja setiap minggu. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan. Ternyata Senin sampai Sabtunya apa yang dilakukan di rumah? Tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 12 siang, jam 1 siang. Bagaimana mau melihat kebaikan Tuhan kalau kayak gitu? Makanya kita harus lakukan. Belajar terus. Kalau kita malas, kita bangkitkan kembali semangat kita. Maka di saat itulah kita akan melihat kebaikan Tuhan berupa apa? Penyediaan Tuhan. Tuhan sediakan. Jehovah Jireh, waktu Abraham mau menyembelih Ishak, Abraham tidak tinggal diam, tapi dia bawa Ishak itu bersama-sama dengan dia di Gunung Moria. Untuk apa? Mau menyembelih. Tapi ketika pada saat mau disembelih anak Ishak ini, maka disitulah muncul namanya Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Nah, kalau Tuhan yang menyediakan, berarti ada sesuatu yang Tuhan sediakan juga pada hidup kita. Saya berdoa setelah ibadah ini selesai. Saya berdoa siapapun yang mendengarkan baik di dalam live saat ini ataupun nanti yang mendengarkan siaran ulangnya ini di dalam YouTube channel kami atau di dalam Facebook dan lain sebagainya. Saya berdoa kalian bisa menangkap di tahun 2022 ini, kalian mendapatkan sesuatu dan kalian akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang 2022 ke depan. Sekalipun orang luar sana mengatakan bahwa akan banyak terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi takut, cemas, bimbang dan ragu. Ingat, kenapa? Karena seringkali kita menggunakan otak bagian kiri kita. Yang harus kita lakukan adalah otak bagian kanan kita juga harus bergerak. Jangan cuma otak kiri kita. Karena kalau otak kiri kita terus berjalan, maka ujung-ujungnya adalah jalan yang buntu. Tapi kalau otak kiri kita tetap jalan dan otak kanan kita jalan tanpa disadari, lebih besar ini yang otak kanan kita, maka yang akan terjadi adalah terbuka jalan bagi kita. Jadi di sini saya berdoa untuk bagi siapapun yang mendengarkan ini, berdoa dan bekerja. Saya anjurkan itu. Jangan hanya saja tahu berdoa tapi tidak tahu bekerja. Jangan. Tahun 2022 adalah tahun di mana penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kalian. Tahun di mana akan kalian melihatkan tingkap-tingkap yang baru yang Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan bagi kita semua. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Dia adalah Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Poin yang terakhir. Poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga sudah ditampilkan. Oke. Poin yang ketiga berbicara tentang penyertaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 16, 18 sampai 19. Kak Fahmi untuk bisa membantukan saya juga. Silakan Kak untuk membacanya. Soalnya tab saya ini ketinggalan di rumah, jadi saya agak susah untuk buka Alkitab. Jadi saya minta tolong Kak Fahmi ya.
Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17, ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-19 ulangi Kak dengan menantang. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Berarti di sini bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Patah hati itu bukan berarti bahwa ditinggalkan pacar, diputuskan pacar. No. Patah hati itu apa? Tidak memiliki harapan lagi. Gitu. Tapi Tuhan akan selalu memberikan harapan. Karena di dalam Bible mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang di tangan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu kerjanya adalah untuk memberkati kita. Bukan untuk membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan membawa kita kepada untuk yang diberkati. Jadi pikirkan sekarang, mulai sekarang di tahun 2021 akhir ini, kita harus pikirkan bahwa Tuhan pasti menyertai kita di tahun 2022. Banyak orang mengatakan bahwa tahun 2022 akan menjadi kelam, tapi itu hanya orang mengatakan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah. Yang mana kita pilih? Coba bisa tulis di kolom komentar. Yang mana kita pilih? Apakah kita mau lebih mendengarkan kata manusia atau kita mendengarkan apa kata Tuhan? Ayo, aktif coba tuliskan di kolom komentar. Apakah kita mau mendengarkan apa kata manusia atau kita lebih mendengarkan apa kata Tuhan? Ayo. Ada yang tulis juga mungkin di Facebook, Kak. Mungkin bisa bantu lihat kan? Sementara belum ada. Belum ada. Ya. Oke. Di Zoom mungkin ada? Di Zoom ada pertanyaan, tapi mau langsung dijawab sekarang atau nanti? Oke, saya habiskan dulu ini, ya. Baru nanti jawaban. Jadi kita harus lebih sering kali mendengarkan apa yang kata Tuhan. Karena kenapa? Karena di dalam Bible itu akan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita iman. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang kelam, tahun tidak akan ada namanya penyertaan Tuhan. No, itu bagi dia saja. Tapi kalau bagi Tuhan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan. Amin, saudara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi klimaksnya adalah kebaikan Tuhan yang kita alami. Bukan hanya sebentar, tetapi senantiasa akan selalu bersama dengan kita. Sebab dia apa? Immanuel. Tuhan berserta kita. Bisa tampilkan klimaksnya. Mungkin ada yang mau screen atau apa, silakan. Tampilkan nanti di sebagai story di WA atau story di Facebook, Instagram. Ya, atau sudah tampil di Facebook. Ini klimaksnya yang menjadi renungan Pastor Ricky sore hari ini. Oke, sudah. Sekarang coba untuk pertanyaannya, kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi kalau tidak, kita akan sama-sama berdiskusi. Silakan Kak Fahmi, apa pertanyaan dari kita? Ya, baik saudara-saudara, tadi kita sudah mengikuti renungan dari Pastor Ricky, cukup straight to the point dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Nah, di sini ada pertanyaan sekarang dari ruang Zoom, ditanyakan, kalau saya masih mengalami kegagalan padahal saya sudah berdoa dan berusaha, bagaimana saya bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu baik? Oke.
Ini pertanyaan yang sangat sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena ini seringkali banyak orang alami. Itu. Nah, kalau misalnya kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, ingat enggak yang poin yang yang kedua tadi yang saya katakan, bahwa di situ penyediaan Tuhan berarti ada proses demi prosesnya gitu. Mungkin saja yang kita doakan saat ini, kita maunya Tuhan berkati saya bekerja terus gagal. Padahal kita nggak tahu di tahun 2022 mungkin saja doa kita baru dijawab. Nah, ini kadang-kala di sini kadang-kala kita itu menjadi patah semangat. Makanya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bahwa Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang patah hati, remuk jiwanya. Itu karena kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kalau tahun 2021 Anda belum melihat kebaikan Tuhan, percayalah di tahun 2022 akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau 2022 nggak melihatnya lagi, tetap berharap di tahun 2023. Kita nggak tahu waktu Tuhan. Karena dikatakan bahwa pujian mengatakan gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu dia. Walaupun memang ya mungkin yang memberikan pertanyaan ini begini, pasti akan berkata gini, oh gampang sekali sih Pak Pendeta mengatakan seperti itu karena belum mengalami. Tidak, saya bisa ngomong kayak begini karena saya sudah alami terlebih dahulu. Kenapa? Karena proses yang kita hadapi belum tentu sama dengan proses yang Anda hadapi. Istilahnya gini, proses yang saya hadapi saat ini belum tentu sama dengan proses yang Anda hadapi saat ini. Jangan mengatakan bahwa saya ini hidup saya ya biasa-biasa aman-aman saja dan sebagainya, tidak. Tapi justru saya sebagai hamba Tuhan harus terus siaga, tetap berjaga-jaga di dalam apapun. Itu yang saya bisa jawabnya. Mungkin mungkin Kak Fahmi juga mau tambahkan atau gimana, silakan. Oke, yang sudah dijawab Mas Riki sudah cukup sebenarnya. Karena saya melihat di sini semua kita pasti pernah mengalami kegagalan. Semua kita pasti pernah mengalami penundaan. Tetapi ya yang jadi permasalahan selalu saya bilang dalam ibadah demi ibadah yang selalu jadi masalah di kita adalah kita orang percaya yang kadang-kadang nggak percaya gitu loh. Memang Tuhan itu nggak bisa, Tuhan itu nyata, tetapi tidak ada standar yang harus kita pegang karena dia memang Tuhan itu yang baik. Ya, yang seperti yang tadi Pastor Riki juga sudah bilang bahwa pikirkan yang baik, pikirkan firman Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 8 itu selalu menjadi ingatan saya setiap minggu lalu saya sudah katakan bahwa ini kalau boleh saya tambahkan, minta maaf. Saya banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi saya belajar untuk memperkatakan sesuatu yang baik. Yang selalu juga berhasil gitu loh. Tetapi saya paling tidak mengingatkan diri saya tentang firman Tuhan. Karena Roma pasal 10 ayat 17 dengan jelas katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, karena Rasul Paulus itu mengulang. Nah, kalau ada Filipi 4 ayat 8 bilang, pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua. Kalau ada orang yang mau mengatakan bahwa gagal dan gagal, itu terserah mereka. Itu saja sih yang saya ingin tambahkan, karena selalu memikirkan firman Tuhan, gitu loh. Tapi ini ada pertanyaan yang lanjut dari yang tadi bertanya. Kalau saya kadang sudah merasa capek untuk berharap, apakah Tuhan itu tetap baik? Oke, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita ketahui, sifat Tuhan itu adalah setia. Gitu. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi jangan salah. Kalau Anda mengatakan bahwa saya sudah capek, ya itu memang
karena yang kita alami adalah manusiawi kita. Gitu. Tapi kalau kita melihat kacamatanya Tuhan, pasti kita akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Kenapa? Nah, saya minta maaf sebelumnya. Yang membuat kita menjadi capek adalah pikiran kita. Karena kita fokusnya bukan untuk kepada Tuhan, tapi fokusnya kita ini supaya doa kita dijawab. Ya memang tidak salah, tetapi saya minta maaf. Stop menggunakan itu. Ingat, saya memberikan contoh saja ilustrasi. Bapak yang baik tidak mungkin memberikan anaknya itu ular ketika anaknya meminta roti. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, terus kita hanya minta, pasti kita akan capek. Kenapa? Karena ayah kita, bapak kita belum melihat apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Nah, saya minta maaf sekali untuk yang bertanya ini, tapi saya mau katakan bahwa jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Mungkin setelah ibadah ini, Bapak sudah mengalami mujizat, dijawab pergumulan. Kita nggak tahu. Karena kenapa? Karena kita bukan Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Berarti kalau kita sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya Bapak kita memberikan kita hadiah, ya harus kita hormati dia terlebih dahulu, manjakan dia dulu. Papa ganteng ya, Papa aku cinta kamu Papa. Atau kita lakukan tanpa kita harus mengatakan Bapak aku cinta kamu, kita harus melakukan seperti apa mungkin kita di rumah. Ya, yang harus kita lakukan di rumah bukan hanya saja duduk-duduk apa gitu, tapi kita harus mungkin membersihkan. Pasti orang tua yang mana ketika anak itu rajin, saya akan diberikan. Tapi di sini saya mau tekankan, jangan lagi berharap berdoa kepada Tuhan untuk supaya doa kita dijawab saja, tidak. Tapi senangkan terlebih dahulu hati Tuhan. Seperti tadi dikatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya kan? Jadi apa? Kita harus menyenangkan dulu Bapak kita. Bukan kita mau minta-minta. Kalau soal minta-minta itu pasti akan diberikan. Tapi tunggu dulu. Dia mau lihat dulu. Kayak gitu. Ngerti ya? Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Riki yang sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi? Saya lihat di Facebook ada. Oke. Mas Riki, kira-kira selama 2021 ini apa yang boleh Pastor sharingkan? Maksudnya selain daripada yang tadi lewat firman Tuhan, kira-kira ada pengalaman pribadi yang unik, yang spesifik mengenai kebaikan Tuhan? Oke. Wow, ini menarik sekali. Oke, mungkin saya pernah saksikan 2021, tepatnya di bulan Juli, yaitu bulan 7, di mana kakak saya yang tertua itu dipanggil Tuhan. Nah, saya sempat mengatakan, Tuhan, kenapa sih kayak begini? Kenapa harus begini? Di saat dia membuat sungguh-sungguh di hadapan, kenapa dia harus kayak begini? Di saat dia memperhatikan orang tua dari ujung rambut sampai ujung kaki, kenapa Tuhan ambil? Nah, ternyata ketika saya renungkan itu, saya baru kayak tertampar. Pang. Disinilah kebaikan Tuhan saya alami gitu. Nah, kakak saya ini, dia memiliki berat itu 109 kilo. Overweight kan. Plus dia memiliki jantung, penyakit jantung, gula, hipertensi, darah tinggi. Nah, kalau saya berdoa, Tuhan sembuhkan kakak saya. Saya mau dia sembuh. Nah, kita fokusnya itu kadang-kala di jasmani, ternyata itu kesembuhan itu merupakan juga itu di rohani kita.
yaitu apa? Dalam pikiran kita. Nah, yang terjadi bukannya sembuh, tapi Tuhan panggil. Plus dikatakan lagi karena marak-maraknya lagi COVID pada saat itu, COVID Delta, IPD yang Delta itu. Nah, rumah sakit memvonis mengatakan bahwa kakak saya kena COVID. Nah, sudah kan kena COVID. Nah, terus meninggal ya, saya bersama keluarga ya sedih, apalagi mama saya, orang tua saya. Dan pada saat itu saya merasakan bahwa kayaknya Tuhan nggak jawab deh. Kenapa Tuhan ambil? Ketika saya ngomong kayak begitu, saya di dalam doa, Roh Kudus menampar saya dengan mengatakan begini, coba kamu pikir baik-baik, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu maha segala-galanya, Tuhan bisa sembuhkan, oke, dia sembuhkan dari penyakitnya. Tapi kalau dia hidup pun dengan keadaan seperti itu, overweight, hipertensi, dan lain sebagainya, apakah dia sembuh atau malahan lebih sakit lagi? Di situ saya tertampar. Ternyata ini yang dimaksud Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia harus jawab, apa yang dia harus berikan kepada anak-anak. Kalau diizinkan dia sembuh dan hidup sampai saat ini, mungkin akan banyak yang dia konsumsi obat-obatan. Obat apa? Hipertensi, obat darah tinggi, gula, jantung. Ya kan, ada 3 ini komplikasi ini. Belum lagi dengan berat badannya overweight 109 kilo. Nah, itulah yang terjadi. Nah, seperti yang dialami tadi yang bertanya itu, mungkin kenapa Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi ternyata Tuhan sudah jawab doa kita. Pernah nggak kita sadar ketika kita berdoa, mungkin kita mau bekerja di dalam sebuah perusahaan, ya kan, kita hanya melihat casingnya saja, wow, besar dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita berpikir kalau kita diterima dan di dalamnya kita harus bertanggung jawab ini dan itu dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalkan perusahaan itu mengalami bangkrut, ya kan? Bagaimana caranya perusahaan itu membayar gaji? Pernah nggak kita berpikir gitu? Berarti ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang lebih baik. Makanya saya bilang jangan berhenti berharap. Saya kalau mau dibilang kecewa sama Tuhan, itu berulang-ulang kali. Tapi ketika setelah kejadian itu saya tertampar, pang. Makanya saat ini saya banyak belajar. Gitu. Saya beberapa bulan ini tidak aktif di dalam pelayanan ini, Jusen ini, karena saya sedang merenungkan untuk memasuki tahun 2022. Gitu. Karena nggak gampang, yang tadi yang saya katakan bahwa golongan yang menjadi staf akan masuk kepada direktur, itu kesusahannya berbeda. Gitu. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa saya sebagai co-founder bersama Ibu Anna, kita senang-senang saja, yang banyak ikut. Ternyata kalian nggak tahu, coba tanya aja ke Frank, bagaimana di dalam ministrinya kita ini, bagaimana kita harus bergumul ini dan itu. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu, tapi kalian aja yang menyebutkan itu. Oke. Bagaimana caranya menghilangkan itu? Ku berserah kepadamu. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berarti apa? Ketika kita berserah, maka di situ Tuhan turun tangan. Contoh kayak gini, Tuhan itu bekerja itu tidak akan maksimal kalau misalnya kita masih menggunakan egonya kita. Tapi kapan kita melepaskan itu, maka dia akan 100% bekerja dalam kehidupan kita. Mau lebih konkret lagi contohnya supaya mendapatkan satu gambaran. Di dalam kapal itu nahkoda harus ada berapa? Harus ada 2 kan atau 1?
Satu kan? Nah, kalau dua, satu yang mau ke kiri, satu mau ke kanan. Yang terjadi apa? Tenggelam. Terulanglah kapal Titanic terjadi. Tapi kalau misalnya hanya satu, itu akan maksimal. Begitupun juga dengan Tuhan. Caranya saya seperti itu. Saya berserah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan. Gitu. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan. Apa yang terjadi itulah yang terbaik buat hidup. Gitu. Makanya beberapa bulan ini memang saya kurang aktif di dalam ministry ini. Kenapa? Karena saya sedang mempersiapkan di tahun 2022 dan gitu. Saya sebagai co-founder, saya harus bisa menyiapkan tahun 2022 itu seperti apa ministry ini. Gitu. Jangan sampai yang kita rintis ini, yang kita orang yang sudah gabung sama kita ini, anggotanya di sini, terus mereka nggak mendapatkan apa-apa, saya nggak mau. Karena kenapa? Karena ketika saya mendapatkan visi misi daripada Tuhan untuk membuat pelayanan ini, saya betul-betul menyadari bahwa pelayanan ini adalah miliknya Tuhan. Makanya ketika saya mau memutuskan sesuatu, saya nggak bisa memutuskan sendiri. Saya butuh partner, Kak Fahmi bersama Ibu Anna. Gitu. Itu yang saya bisa jawab. Bagaimana? Masih unmute. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Itu benar-benar apa ya? Kuncinya memang berserah. Iya, kalau kita belajar, saya ingin menambahkan sedikit ya. Tadi dikatakan bahwa berulang kali kecewa, apalagi ya saya lihat di chat dulu ya, capek untuk berharap. Saya kasih contoh yang konkret. Saya boleh sharing screen ya, minta maaf ya Master. Saya sharing screen sedikit sini. Di sini kita lihat, bahkan Daud pun pernah bertanya, ini Mazmur 13 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Ini Daud bertanya. Tetapi ayat yang ke-6 dia tulis apa? Tetapi aku kasih setiamu, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ada satu lagi yang jadi rema yang selalu saya menjadi ingatkan gini. Nyanyian ziarah Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Nah, buat yang bertanya tadi boleh lihat bahwa Daud sendiri pernah mempertanyakan, ini bahkan banyak sekali pertanyaannya, Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi, mengapa musuhku ada, gitu, mengapa. Tetapi di ayat yang ke-6 dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Kira-kira itulah. Jadi boleh kita bertanya, dan kalau ada yang bilang, ya ini sekali lagi mohon maaf, kalau dia bilang, nggak boleh kecewa sama Tuhan, nggak boleh mempertanyakan Tuhan, nggak boleh mengeluh sama Tuhan. Ada buktinya di Alkitab. Daud pernah mempertanyakan semuanya itu. Tetapi yang terakhir, dia bilang, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Kuncinya memang, kalau dari saya, maaf ya, saya suka bilang bahwa kuncinya cuma satu, percaya. Kita menerima semuanya itu karena kita percaya. Karena Yesus pernah bilang kan, apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita minta, percaya kita sudah menerimanya. Memang problemnya begini mungkin ya, Pastor. Kita selalu pendeta-pendeta ya, ini minta maaf buat pendeta-pendeta, ada pendeta aneh di sini juga yang lagi terbaring mungkin di tempat tidur. Kadang-kadang kita selalu bilang berkat Tuhan itu membuat orang berpikir berkat Tuhan itu berhubungan dengan materi, gitu loh. Padahal ini kalau menurut kesaksian saya bahwa kita mengedipkan mata itu pun kita tarik satu nafas, ini berkat Tuhan gitu loh. Cuman ya banyak orang
banyak mungkin kita perlu melakukan pencerahan-pencerahan. Berkat Tuhan itu selalu bukan hanya berhubungan dengan uang. Karena ya kadang-kadang ya minta maaf ya, ini sharing terbuka aja ya. Karena di depan mimbar di gereja dikatakan ya kalau ya kita harus diberkati. Ya kadang-kadang orang nggak berpikir kalau saya belum berkati, seperti pertanyaan tadi, kalau saya belum diberkati, apa yang menjadi salah saya? Karena berkatnya, minta maaf ya, yang bertanya mungkin dia berhubungan dengan materi. Padahal kan bukan selalu berhubungan dengan materi. Minta maaf ya, Master. Ini mungkin perlu diluruskan kepada semua kita yang ada di panggung-panggung rohani gitu. Ya ini karena kita terbuka aja gitu. Karena banyak orang merasa kecewa mungkin sama Tuhan karena dilihat dari sisi materi selalu. Karena belum berhasil, belum diberkati dalam hal materi. Makanya mereka bilang, udahlah nggak usah ke gereja, nggak usah main Tuhan-Tuhanan lagi gitu. Padahal kita lihat bahwa Daud pun pernah mengalami hal yang sama. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, memang gunung-gunung nggak ada gunanya. Itu kan bicara tentang orang kan. Nah, Mazmur 13 itu selalu, saya waktu dibukakan, ya ini jujur ya pengalaman pribadi saya, karena selama ini, selama saya berkecimpung, pernah melayani dan sebagainya, selalu dibilang jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh. Pada saat saya baca Mazmur 13 ini, saya terbuka, bilang, loh, ini orang yang disebut dekat dengan hatinya Tuhan, pernah mengeluh. Banyak sekali pertanyaannya, ya kan? Tetapi dia, ayat yang ke-6, kuncinya tadi, aku menaruh, aku percaya kepada kasih setiamu. Itu yang jadi ingatkan. Jadi kuncinya memang benar kata Pastor Riki, pikiran. Kita memang pikiran ini yang selalu menjadi, ya itulah, kira itu. Ini cuma sekedar intermezzo ya, minta maaf kalau saya salah. Tapi ya berikut, ini ada pertanyaan dari netizen katanya. Kenapa ada rasa kecewa sama Tuhan? Oke, kenapa ada rasa kecewa dengan Tuhan? Ya namanya kita manusia, pasti akan ada namanya kecewaan. Gitu. Tapi yang salah adalah ketika kita berlarut-larut di dalam kekecewaan dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau menjawab kita. Istilahnya begini, kita sudah berjalan memang akan capek ya. Nah, dalam kehidupan kita pun kayak gitu. Ketika kita sudah menghadapi sebuah masalah, terus ketika ada masalah lagi, kayak capek. Itu. Akhirnya apa? Selama yang kita sudah berdoa itu mungkin 12 tahun, 13 tahun atau puluhan tahun, dengan tidak dijawabnya, doa itu menjadi hancur, berantakan dan lain sebagainya. Akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Padahal kalau kita bertekun berdoa satu langkah lagi mungkin Tuhan sudah jawab. Gitu. Kalau dikatakan bahwa kenapa kita ada rasa kecewa, ya kita manusia, wajar dong kita kecewa gitu. Tapi yang saya mau katakan di sini, jangan kecewa berlarut-larut dengan Tuhan. Itu kita harus menyadari hidup kita. Ada baru beberapa hari yang lalu ada yang sharing sama saya, pagi-pagi katanya dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa saya ini ditelantarkan? Saya ini pilih mengikut Tuhan, ini justru saya ditelantarkan. Padahal dulu saya masih sama keluarga saya, masih agama saya yang dulu. Kayaknya aman-aman saja. Nah, saya bilang begini, ya kamu memang boleh kecewa gitu, tapi jangan kecewa dengan Tuhan. Artinya apa? Jangan kecewa berlarut-larut dengan Tuhan. Kalau kita kecewa berlarut-larut dengan Tuhan, ngapain kita mau memilih Tuhan dari awal? Apakah kita memilih Tuhan itu karena supaya kita mau diberkati saja? Tidak. Itulah yang dikatakan juga Ayub kepada istrinya pada saat istrinya bahwa sudah tinggalkan Tuhan dan kutuki Tuhan, ya kan? Tapi Ayub mengatakan apa? Kamu seperti kayak orang perempuan yang gila. Bukan hanya saja ketika waktu kamu diberkati saja kamu menyembah Tuhan saja, memuji Tuhan saja, tapi di saat kesusahan pun kita harus menyembah. Kenapa?
Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kembali lagi poinnya adalah aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Oke, menarik ya dari Pastor Ricky, berserah dan kembali lagi berserah kepada Tuhan. Yang berikut ya, ini kan ya kalau misalnya sebentar lagi kita akan masuki, tadi Pastor Ricky sudah membukakan sedikit tahun penyertaan Tuhan. Tapi apakah yang menjadi misalnya, bolehkah kita menyusun target-target untuk nanti tahun 2022? Ataukah kita hanya berserah saja? Maksudnya berserah itu seperti apa sih? Karena untuk memasuki tahun 2022, kan biasanya orang punya target-target tertentu atau punya tujuan tertentu gitu loh. Tapi kalau misalnya balik lagi kita hanya berserah, maksudnya korelasinya gimana dong? Maksudnya kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Kita harus berserah, tapi kita harus punya target. Itu gimana nanti 2022, Pastor? Oke, tahun 2022 adalah tahun di mana misteri penuh misteri, ya kan? Nah, makanya kita harus persiapkan dari awal sambil kita berserah pada Tuhan. Artinya apa? Kita manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang beracara. Manusia boleh merencanakan bahwa A, B, C, dan D. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu langsung ke F. Ya kan, berarti ada tingkatan gitu. Kalau orang berserah kayak gini, kayak anak kecil. Kalau anak kecil itu diajarkan jalan, terus jatuh, akhirnya dia berserah. Mama saya nggak tahu, nggak sanggup lagi. Papa saya nggak sanggup lagi. Akhirnya apa? Kekuatan daripada orang tua, ya kan? Nah, kekuatan daripada anak atau orang tua justru akan dijawab itu adalah kekuatan daripada orang tua. Kenapa? Orang tua itu lebih memahami. Anak itu kan masih belajar. Nah, kita punya seperti kayak gitu. Untuk menyongsong di tahun 2022, bahkan nanti tahun 2022 kita alami, ya kita harus merencanakan segala sesuatunya. Mungkin kita mau bekerja, atau mungkin mau rencanakan ini, rencanakan aja, nggak masalah. Karena bermimpilah itu, karena mimpi itu adalah gratis gitu. Yang salah kalau kita menuntut mimpi itu, atau banyak orang dia sudah merencanakan, akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Karena dia capek, pergi ke jalan pintas, katanya pergi ke orang pintar. Ternyata orang pintar pun itu bodoh. Gitu. Kenapa? Karena dia masih menggunakan kekuatan daripada dia. Tapi kalau kita merencanakan dan kita serahkan sama Tuhan, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik buat kita. Saya kira begitu. Oke. Menarik ya. Kita boleh merencanakan, tapi apapun yang kita rencanakan, serahkan sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ini balik-balik lagi ya, tadi berserah gitu kan. Jadi memang kekristenan itu bukan bicara soal tentang apa yang harus kita lakukan saja, tetapi bicara tentang kita banyak berserah kepada Tuhan. Yes. Kita boleh merencanakan, boleh melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, tetapi kita kembali lagi berserah kepada Tuhan. Nah, kalau gitu, Pastor, bolehkah kita hanya berserah aja gitu? Tadi sudah dijawab ya, maaf, saya lupa tadi sudah dijawab bahwa kalau kita berserah doang itu namanya malas ya. Oke, saya lupa. Oke, apa ada lagi pertanyaan? Tidak. Apa kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya nih kepada Pastor Ricky. Nanti apa yang kira-kira ke depannya yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan untuk sama-sama kita menghadapi situasi yang ada di Indonesia ini? Maksudnya, kita tahu bersama bahwa banyak anak-anak Tuhan sekarang lagi kesulitan. Gitu. Banyak juga orang teman-teman kita kehilangan pekerjaan. Banyak teman-teman kita juga karena pandemi ini tidak bisa berbuat apa-apa.
artinya secara fisik ya. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus ya di samping kita berserah tadi atau apa? Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak, Pastor, untuk ke depannya nanti? Oke. Tahun 2022. Oke, tahun 2022 itu adalah penuh dengan misteri. Tapi saya mau bilang bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah sudah atau belum, ini yang harus kita lakukan adalah koreksi diri kita. Sudahkah kita? Sudahkah kita? Sudahkah kita? Sudahkah kita? Jangan kita cuma tahu bilang, saya kehilangan pekerjaan karena COVID begini, kayak begini, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan adalah koreksi diri kita kembali. Untuk apa? Untuk menyongsong tahun 2022 dengan berserah total. Supaya apa? Penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau misalkan orang yang salah, kalau tidak dikoreksi, dia akan tetap salah terus. Tapi kalau orang salah terus kita koreksi dan kita memberikan dia buktinya, mereka akan belajar kembali. Itu yang saya bisa bagikan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutan nih. Ini bisa Pastor Ricky juga lihat. Ini gimana jawabnya? Apakah kehidupan Kristen adalah kehidupan tanpa menggunakan potensi diri? Apakah karena konsep berserah? Maksudnya potensi ini saya coba ini ya, adalah tanpa menggunakan potensi. Jadi kehidupan kekristenan itu cuma berserah doang, atau karena tanpa menggunakan potensi diri, atau bagaimana? Ini bisa, mungkin Pastor bisa memahami pertanyaan ini. Oke, saya baca ulang dulu ya. Apakah kehidupan kekristenan adalah kehidupan tanpa menggunakan potensi diri? Potensi diri karena konsep berserah. Tunggu. Ini kok mati nih HP saya ini, tunggu. Apakah kehidupan kekristenan adalah kehidupan tanpa menggunakan potensi? Oke, ya. Konsep berserah. Cukup dalam ini membicara tentang konsep berserah ya, karena banyak pertanyaan ini. Tapi saya coba untuk menjawabnya, gitu. Nah, saya sudah mengatakan bahwa konsep kekristenan itu berarti bahwa tidak diajarkan untuk malas, berarti ada era et labora, berdoa dan berusaha, gitu. Jadi potensi yang ada pada kita adalah kita harus berserah dan berdoa. Artinya berusaha dan berdoa, gitu. Karena kenapa? Karena kalau orang malas, pasti dia akan berdoa saja. Tapi kalau orang rajin, dia akan berdoa dan dia akan bekerja. Gitu. Jadi yang terjadi adalah jadi diberkati. Gitu. Tangkap ya? Ya, saya kira cukup ini ya, cukup jelas. Ya, kalau kita baca, saya coba nambahin sedikit ya. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, kalau saya tidak salah ya, coba kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Oke, mari kita baca. Saya coba sharing screen ya. Ini adalah dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dikatakan banyak juga, mereka bilang Rasul Paulus adalah rasul yang banyak kan mengajarkan tentang anugerah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sebab waktu kami berada di antara kamu, kami juga memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Maksudnya di sini dikatakan ayat yang 11, kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Itu maksud yang saya lihat. Saya kira-kira kalau saya boleh tambahkan di sini gitu loh. Jadi ada orang yang nggak tertib, maksudnya begini, ya semau gue gitu loh, gue mau apa gitu, mungkin seperti itu. Itu 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Jadi memang potensi diri tetap harus ada, dan masing-masing Tuhan sudah berikan kita talenta, dan juga kita mengalami pendidikan gitu loh kan. Apa yang kita, ya kalau misalnya saya di IT atau di mana, ya gunakanlah itu
Kalau seperti Pastor Ricky dalam pelayanan, ya semaksimal mungkin gunakan itu. Karena Tuhan memberkati Pastor Ricky, kalau kita bicara uang ya, berkati Pastor Ricky lewat pelayanan. Jadi gunakan, kalau saya diberkati lewat pekerjaan, ada juga semuanya yang lain, ada masing-masing punya bidangnya. Pasti kalau kita berusaha ada timbal baliknya yang kita dapatkan. Itu kalau kita bicara tentang materi. Tapi dalam konsep ini kita berserah, artinya karena kadang-kadang yang seperti pertanyaan yang awal tadi, kita udah berusaha tetapi kita masih gagal. Definisinya kegagalan itu memang berbeda-beda setiap orang gitu loh. Jadi kalau kita mungkin kegagalan yang saya alami mungkin berbeda dengan definisi orang lain. Tapi pada intinya kita harus menggunakan potensi kita untuk selama kita ada di dunia ini dan menikmati dunia ini, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya itu yang saya ingin tambahkan sih, Pastor. Ada jelas bahwa kalau nggak bekerja, Rasul Paulus pernah bilang, jangan ia makan. Bukan berarti dia mau menjudge, karena ada orang-orang yang nggak tertib hidupnya. Itu di ayat yang 11. Ya. Ada orang-orang yang nggak tertib hidupnya. Seenak-enak gue gitu. Nah, itu kira-kira. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan mungkin segera untuk mengakhiri ibadah kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita bisa mengikuti siaran ulangannya dan mungkin juga bisa di-share ke teman-teman kita lewat Facebook, lewat YouTube nanti. Karena kalau sharing lewat Facebook kadang-kadang nggak bisa kebuka karena ini harus berteman dulu. Tetapi kalau lewat YouTube, linknya langsung bisa dinikmati kembali. Banyak sekali, saya lihat mulai banyak orang yang melihat YouTube sekarang. Dari khotbah-khotbah yang direkam oleh Chosen Generation. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita sama-sama berdoa ya, Pastor, untuk tahun 2022, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tadi Pastor sudah bilang bahwa tahun 2020 adalah tahun penyertaan Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama apa yang Tuhan inginkan dalam tahun 2022. Tapi yang saya tahu dan Pastor Ricky juga sudah sampaikan tadi bahwa Tuhan itu selalu baik, tidak ada yang jahat dalam dirinya. Dan yang berikut adalah mari kita persiapkan diri kita untuk, karena minggu depan itu adalah tanggal 19, itu adalah sudah mendekati Natal, dan mungkin kita sementara sibuk. Saya nggak tahu di Jakarta, tapi kalau di Manado tiap hari udah ibadah Natal. Itu saya lihat dari story-story teman-teman atau saudara-saudara saya. Jadi mari kita siapkan, karena Natal bukan hanya soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah dengan jelas dikatakan dalam Roma adalah soal sukacita, damai sejahtera dan penyertaan oleh Roh Kudus. Itu dikatakan dalam kitab Roma. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Dan terima kasih kepada Pastor Ricky yang sudah sharing firman Tuhan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul sore hari ini. Dan kiranya kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Karena Amsal 24 ayat 22 dikatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita, menjadi obat bagi seluruh tubuh kita. Firman Tuhan itu bukan obat untuk salah satu penyakit, tetapi obat untuk keseluruhan tubuh. Tidak pernah ada obat untuk keseluruhan tubuh dalam kehidupan kedokteran. Kalau dalam istilah kedokteran pun, dalam istilah ilmiah, nggak ada obat untuk semua penyakit. Saya ingat dulu ada yang suka disebut dokter-dokter obat dari segala obat, tapi sekarang udah dilarang di Indonesia. Itu Danzen dari Takeda. Tapi Amsal 4 ayat 22 dengan jelas katakan bahwa firman Tuhan adalah kesembuhan untuk seluruh hidup kita. Mari renungkan dan dengarkan, baca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan, kalau nggak ngerti, baca aja. Gitu. Dan kiranya kita boleh menikmati setiap hal yang Tuhan sudah sediakan
mengakhiri tahun 2021 dan kita akan masuk dari tahun 2022. Saya serahkan kepada Pastor Ricky untuk menutup kita dalam doa dan sekaligus doa berkat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan ibadah ini, sudah bersama-sama beribadah, dan kita satu dalam doa, dan saya mendoakan juga untuk kesembuhan dari Pastor Anne Soraya yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit katanya dalam menunggu persalinan untuk bayinya. Mari kita sama-sama bantu dalam doa, dukung, dan kita akan juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini agar di tahun 2022 adalah tahun di mana penyertaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan, kami bisa menyaksikan tentang kebaikan-Mu Bapa di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, dan di mana Tuhan sekali lagi Tuhan, kami akan menyongsong Tuhan tahun 2022 Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap mengikuti kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan khususnya untuk orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau apapun Bapa, Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, hamba-Mu imani Tuhan dalam nama Yesus. Di tahun 2022 adalah tahun penyertaan Tuhan, adalah tahun di mana Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka Bapa. Engkau bukakan Tuhan masa depan yang baru Tuhan bagi setiap orang yang berseru kepada-Mu Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan buat kondisi dari Pastor Anne Soraya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan, memberikan dia Tuhan kesembuhan Tuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi Bapa, bahkan di mana proses persalinannya juga Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Bapa. Berkati beliau Tuhan, berkati suaminya, berkati orang tuanya, bahkan keluarganya Tuhan dimanapun dia berada Bapa. Biarlah Tuhan pagar pelindungan-Mu juga Tuhan mengalir di dalam kehidupannya Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa Tuhan buat Kak Fahmi Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai dia Tuhan semakin lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, dan biarlah Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan dia hanya ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati setiap bisnisnya, setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat Antonius Tuhan, Bapak Antonius Tuhan diberkati juga Tuhan, sehat kuat, diberkati Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Dia akan mengalami kebaikan-kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bahkan juga Tuhan hamba berdoa Tuhan buat Ibu Catherine Susi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan melepaskan berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap menyertai di dalam setiap kehidupan Ibu Catherine Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di tahun 2022 juga Tuhan. Beliau mengalami mujizat, beliau mengalami peningkatan di dalam roh Tuhan. Hamba percaya Tuhan kuasa-Mu terjadi Bapa. Setiap bidur-bidur-Mu Tuhan menyembuhkannya Bapa. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa secara khusus Tuhan buat Ibu Catherine Tuhan. Hamba tidak tahu Tuhan, tapi inilah yang hamba dengarkan Tuhan. Mungkin saat ini dia alami ada satu penyakit Tuhan, tapi hamba tidak tahu Tuhan apa itu penyakitnya Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan, biar kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menyembuhkannya saat ini. Dalam nama Yesus, dimanapun beliau berada Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati Jeremy Tuhan, berkati bisnisnya Tuhan. Dalam nama Yesus, tahun 2022 adalah tahun di mana Engkau membukakan setiap pintu-pintu langit Bapa. Dan juga Tuhan untuk yang menyaksikan Tuhan baik di dalam Facebook maupun nanti sedang menyaksikan kembali Tuhan di dalam rekaman ulang Tuhan di YouTube Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan tahun 2022 adalah tahun berkat-Mu, tahun di mana pemulihan terjadi Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan Kau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk ministry ini Tuhan, biarlah Tuhan ministry The Chosen Generation ini Tuhan menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan, dan namamu saja dipermuliakan Bapa. Dan tiba pada akhirnya Tuhan, kami membuka kedua tangan kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita, dan apapun yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, setiap apapun itu, Engkau Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita, dan apa saja yang kita perbuat, Engkau buat berhasil. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel tercurah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan menjemput kami semuanya di awan-awan permai. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Ricky. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan. Dan jangan lupa rekaman ibadah ini atau ibadah online ini akan di-upload di YouTube setelah ibadah ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Memberkati.